Tuhan. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bermasyhur Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dengan gegap semangat penuh sukacita. Shalom. Shalom. 1, 2, 3. Dalam perlindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi kau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya saja dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Dia maha tinggi kau buat tempat perteduhanmu. Malam petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan menjaga kau dalam seluruh jalan-jalanmu. Mereka akan menentang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teluk kau akan langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan menyelamatkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari hadapku. Haleluya. Kami sambut dulu. Mari kita bawa pujian penyembahan kita untuk Tuhan. Tidak pernah kuragukan Tuhan kasih setiamu. Inilah pujian syukur kami, pengagungan kami, penghormatan kami. Kemuliaan hanya bagimu saja Tuhan. Kami mempersiapkan hidup kami Bapa, kami bawa kepadamu saat ini Tuhan. Inilah pujian syukur kami, inilah pengagungan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak kami pernah lakukan Tuhan kasih setiamu sampai detik hari ini Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Amin, amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Mesti langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap. Amin. Lewati badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkanku. Diriku katakan
Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih malaikat Anda Tuhan yang selalu menjagai kami. Terima kasih Tuhan. Limpah pujian syukur kami. Limpah syukur kami Bapa. Kami terkagum-kagum akan kebaikan-Mu, akan pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, kami boleh melalui hari-hari kami. Satu hal karena Tuhan bersama dengan kami. Engkau yang selalu bersama dengan kami, melewati barat, melewati apapun seribu yang ada di samping kanan kiri kami. Pagi hari ini Tuhan, kalau kami ada di rumah-Mu, inilah pujian syukur kami, pengagungan kami, penghormatan kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami lebar-lebar Tuhan. Kami Engkau masuk Tuhan di hidup kami. Bukan di tempat ini aja Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan. Dimanapun kami berada, nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah persembahan syukur kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, nama Tuhan dimuliakan. Dan Kau hadir Tuhan di tempat ini melalui pujian penyembahan kami. Korban syukur kami. Telinga yang akan mendengarkan firman-Mu. Dari bangku depan sampai ke belakang, jangan ada yang terlewatkan Tuhan. Kasih-Mu menyertai. Hadirat-Mu penuh Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami pulang ada kemenangan, sukacita yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah korban syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan apa menang. Amin. Tuhan. Haleluya. Wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan. Berikan kanan kiri salam. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Kami untuk bangkit berdiri karena Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Pakai kuasa-Mu Tuhan.
Ya. Dengar dia panggil nama saya. Haleluya. Dengan getap dan semangat. 1, 2, 3, FGC luar biasa. Kita duduk. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi bebanmu, datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan. Datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan pertolongan kepada Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus. Undang Dia, buka lebar-lebar hatimu di dalam hidupmu. Jadikan Dia Raja yang berdaulat, yang berkuasa atas kehidupan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Kami sudah mengagungkan Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman.
meluas Tuhan. Karena kami tahu pekerjaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kanan kiri depan belakang Tuhan penuhi Tuhan bangku-bangku. Bahkan Kau akan tambahkan lagi Tuhan jam ibadahnya Bapa. 1, 2, dan 3 Tuhan. Dalam nama Yesus cara-Mu ajaib Bapa. Kau memberkati gereja FGC di tempat ini. Dalam nama Yesus Kau memberkati pengelolanya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bila hari terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus, apa yang harus ku
tengah-tengah kami. Kami merasakan ya Bapa, Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Kami merasakan hadirat Tuhan yang sangat kuat. Roh kami menyala-nyala, Roh Kudus di dalam kami menyala-nyala dan dahsyat. Setiap puji-pujian yang kami naikkan menggetarkan hati kami, jiwa kami, roh kami. Bahkan puji-pujian kami sampai ke surga. Bapa surgawi, sekarang ini waktunya kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati telinga roh, bahkan jiwa kami ya Bapa, supaya kami menjadi murid-Mu yang kudus. Kami menyerahkan hati kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Lepaskan hati kami yang lama, gantikan hati kami dengan hati yang baru, hati seorang murid, hati yang adalah tanah yang subur, sehingga setiap firman yang kami terima berakar dengan kuat, bertumbuh dan subur, dan berbuah dengan lebat dalam kehidupan kami. Semua yang percaya katakan amin. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Ya, luar biasa. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ada hal yang tidak bisa digantikan ketika kita datang ke gereja atau ikut persekutuan dan yang lain. Ya. Rumah Tuhan itu adalah tempat Tuhan bertahta. Amin. Dan kita bisa merasakan kalau Tuhan bertahta, hadiratnya itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita memuji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara rohnya digetarkan Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, ada urapan yang terus bergulung-gulung atas kita. Ya, itu saya juga rasakan ketika saya melihat YouTube loh, bukan hanya di tempat ini. Karena ada aliran yang dahsyat ketika Tuhan datang dimanapun kita berada. Ada amin. Berkat Tuhan bukan hanya di tempat ini, tetapi setiap orang yang terhubung dengan ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Ada amin. Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tema tahun ini, bulan ini ada tema mengenai akhir zaman ya, luar biasa. Dan tema hari ini adalah mempertahankan pelita atau keep the lamp burning. Kita menjaga pelita kita tetap menyala. Ya. Firman Tuhan kita ambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Cukup panjang, kita baca berbalas-balasan. Ya. Saya baca ayat pertama. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 2. 5 diantaranya bodoh dan yang 5 bijaksana. Jadi saya kemudian jemaat ya. Kemudian 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Gadis-gadis bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak adalah buli-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semuanya lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab bisa kami ambil padam. Ayat 9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka sama-sama dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kita baca bersama-sama. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Sembilan jauh firman Tuhan yang berbagai ialah mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah ayat yang sangat terkenal dan ayat ini selalu dihubungkan dengan akhir zaman mengenai berjaga-jaga. Makanya tema kita adalah keep the lamp burning. Selalu menjaga pelita kita tetap menyala. Ya. Kita mesti kalau membaca Alkitab harus memahami tentang budaya waktu itu. Beda dengan budaya sekarang ya. Budaya waktu itu adalah budaya Yahudi yang masih zaman dulu kuno ya. Kalau sekarang udah nggak ada lagi nih. Ya. Jadi pernikahan adat Yahudi dimulai dari pertunangan atau erusin, bahasa Yahudinya kidusin ya. Kidusin itu adalah pertunangan. Cerita mengenai pertunangan di Alkitab kita pelajari dari
Bapak Yusuf ya dan Bunda Maria, gitu. Jadi pertunangan itu adalah dua keluarga menyatakan bahwa kedua anaknya siap untuk menikah, belum pernikahan. Dan ketika dinyatakan pertunangan, maka dua orang ini sebenarnya sudah dijodohkan, siap untuk menikah, tidak seperti sekarang ya. Kalau belum janur melengkung berarti belum resmi. Tetapi pada waktu itu udah dianggap suami istri kalau dalam pertunangan, ya. Kemudian, tetapi mereka masih tetap tinggal sendiri-sendiri sekitar 1 tahun lamanya. Makanya waktu itu ketika Bapak Yusuf mendengar Bunda Maria hamil, dia langsung, aduh, ini belum masih masa pertunangan, kenapa sudah hamil? Maka diam-diam dia ingin menceraikannya. Bukan berarti sudah menikah ya, belum. Tetapi pada budaya itu ketika sudah ditunangkan, itu sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi seperti seorang sudah menikah. Kalau budaya Jawa mungkin kita tahu ada dipingit ya. Dipingit itu artinya udah siap masuk ke mempelai, tetapi dia udah dikudus, disucikan istilahnya begitu. Nggak boleh kemana-mana, harus sudah setia sama pasangannya. Jadi yang pertama pertunangan. Setelah masa pertunangan, kemudian diaturlah waktunya. Kapan mempelai laki-laki akan menjemput mempelai perempuan. Jadi yang menjemput mempelai laki-laki datang ke rumah keluarga mempelai perempuan. Nah, di rumah mempelai perempuan ini sudah siap rombongannya. Ya, memang harinya udah ditentukan ini. Misalnya hari Rebo akan datang semuanya. Udah siap. Tapi ada satu hal, bahwa mereka tidak memberitahukan kapan waktunya. Ini adalah adat supaya surprise, ya, surprise. Jadi semua orang udah siap di situ. Kapan mempelainya datang, mereka nggak tahu. Yang laki-laki datang untuk menjemput. Selain mempelai perempuan, ada keluarga besar, ya. Ada bridesmaids, apa ya kalau sekarang ini pengiring ya, pengiring. Nah, pengiring inilah yang diceritakan di Matius 25 ini. Pengiring berdandan dengan baik dan mereka mempersiapkan pelitanya masing-masing. Bisa pelita, bisa obor ya, waktu itu obor. Kalau zaman dulu. Jadi itu ada persiapan sukacita, mereka udah menanti-nantikan nih, wah kapan datang. Hari itu udah jelas, tapi kapan datangnya tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Jadi biasanya mereka memberikan kejutan supaya waktu mempelai datang itu semuanya bersukacita. Kapan ya. Tapi udah siap-siap ini, sepanjang hari ini mereka sudah siap-siap. Kemudian dipanggillah mempelai datang, wah ayo siap-siap. Ya. Kemudian mempelai menjemput dan dilakukanlah arak-arakan. Ya, mengambil mempelai perempuan diiringi oleh pengiring tadi membawa obor atau membawa lampu datang kepada rumah mempelai laki-laki. Kita tahu di Alkitab bahwa laki-laki akan meninggalkan rumah ayahnya dan ibunya, tidak tinggal di rumah laki-laki tapi di rumah yang sudah disiapkan mereka. Nah, kita tahu rumah orang Yahudi itu seperti rumah orang Cina ya. Kalau di Cina di sono ya, mungkin orang Jawa zaman dulu juga gitu, rumahnya benteng. Kalau di keraton kan modelnya benteng-benteng gitu ya, benteng-benteng, kemudian tembok, kemudian masuk itu ada lamanya, bukan seperti sekarang kalau masuk udah ruang tamu ya. Nggak ada, zaman dulu tanahnya gede-gede ya, luas. Jadi begitu juga mereka masuk, di situ ada lamanya besar, seperti benteng rumahnya. Ya di Israel juga seperti itu. Di Jawa zaman dulu juga seperti itu, modelnya benteng-benteng kotak. Kemudian masuk, baru di sini ada rumahnya, itu halamannya. Kemudian mereka akan masuk dan melakukan pesta. Dan pesta ini dilakukan biasanya 7 hari, 7 malam. Ya. Mereka makan, minum bareng-bareng. Nah, pada saat itulah mereka akan keluarga-keluarga datang, besoknya yang jauh datang. Ya. Masih kan Tuhan Yesus di Kana, itu bukan waktu malam itu, bukan, tapi hari-hari berikutnya. Keluarganya dari tempat jauh datang berkunjung ya. Tetapi awal pesta itu ya, pesta utama dimulai malam hari itu ketika mempelai perempuan dijemput oleh mempelai laki-laki. Sampai di sini yang paham katakan yes. Ya. Itulah cerita yang mendasari Tuhan Yesus sampaikan perumpamaan tentang 10 gadis bijaksana dan 10 gadis yang bodoh. Jadi hal itu memang umum zaman itu, sehingga ketika Tuhan Yesus ngomong, semua orang juga tahu memang itulah budayanya ya. Malam-malam akan ada kejutan, mempelai datang, oh mereka siap-siap. Kemudian mengiringi mempelai masuk di rumah yang sudah ditentukan,
Kemudian gerbangnya ditutup, malam itu udah nggak boleh datang lagi. Hanya inti, ya keluarga inti dan pengiring dan orang-orang yang sudah dekat dengan mempelai ini yang boleh masuk, Setelah itu nggak boleh masuk lagi sampai besoknya. Nah, keluarga yang jauh akan datang. Itu berhari-hari. Sama di daerah Bekasi ya. Itu kalau nikah 3 hari 4 hari ya. Di Selang, di Cibitung ya. Berhari-hari ini. Berhari. Saya dulu heran loh. Ini undangan kok dari tanggal 2 sampai tanggal 5, gimana ini nikahnya? Kalau di sini biasa kayak gitu, nikahnya berhari-hari. Di Israel zaman dulu juga gitu, nikahnya berhari-hari. Siapapun datang diterima, makan ya, kemudian kasih angpau, pulang, sukacita ya. Bukan seperti kita ya, kalau 2 jam ya 2 jam ya, 2 jam dengan Allah. Tapi kalau zaman dulu tidak, orang datang dari tempat yang jauh karena tempatnya jauh. Jadi orang datang, makan, minum, makan terus ya sampai anggurnya habis waktu Tuhan Yesus di Kana. Jadi Tuhan Yesus tidak pada malam itu ketika di Kana, dia hari-hari setelahnya. Nah, perumpamaan ini memperlihatkan bahwa ya, pentingnya pengiring pengantin untuk mempersiapkan pelita. Amin. Ya. Supaya apa? Ketika mempelai itu datang, mereka bersuka cita, mereka datang mengiringi mempelai masuk ke rumahnya, kemudian gerbangnya ditutup, udah. Itu adat ya. Bahwa orang yang dikhususkan untuk mempelai yang boleh datang masuk pada malam itu. Ketika berikutnya mau datang ketok-ketok nggak boleh, udah ketok-ketok udah ditutup pintunya kok. Besoknya baru boleh datang. Tapi mereka bukan keluarga inti lagi. Ya, ada satu hal. Ya, ini ada cerita mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang nanti yang kedua kali, ya, Tuhan akan mengangkat kita masuk ke surga. Ya. Tapi satu pertanyaan ya, ini kita akan tidak masuk ke pelita dulu. Saya akan membahas mengenai kedatangan Tuhan Yesus dulu. Kenapa Tuhan Yesus datang? Untuk menjemput kita. Saya katakan bahwa Tuhan Yesus datang itu bukan kiamat ya, bukan kiamat. Akan ada ceritanya berikutnya. Kedatangan Tuhan Yesus nanti adalah untuk menyelamatkan anak-anak Tuhan. Ada amin? Amin. Ini sudah dimulai ketika masa Nuh. Kita balik dulu masa Nuh. Bagaimana Tuhan menyelamatkan anak-anaknya? Jadi pada waktu itu bumi diciptakan. Ada Adam Hawa. Ya, kemudian Adam Hawa jatuh dosa. Manusia jatuh dosa, hidupnya jahat. Tetapi ada orang yang saleh yaitu Nuh. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, ketika Nuh mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bumi dihancurkan. Dan Nuh disuruh membuat bahtera. Jadi waktu itu ada bumi yang pertama diciptakan bersama dengan Adam dan Hawa. Kemudian Tuhan membuat rencana bumi akan dihancurkan oleh air bah. Tetapi Tuhan akan menyelamatkan keluarga mula-mula, yaitu Nuh. Makanya Tuhan meminta Nuh membuat kapal yang besar, yaitu kapal Nuh. Dan ketika keluarga itu sudah masuk ke dalam kapal, bumi dihancurkan dengan air bah. Hujan turun 40 hari 40 malam, tetapi air terus melimpah sampai setahun berikutnya. Ya, baru tahun depannya bulan Februari airnya bisa surut. Bayangkan, bumi digenangi sekitar 1 tahun, mati semuanya udah. Ya. Ketika sudah mati semuanya, perahunya Nuh turun ke gunung Ararat. Dan ini adalah bumi yang kedua. Sekarang kita tempat ini adalah bumi yang kedua. Setelah dihancurkan oleh air bah. Dan berikutnya, kita masuk di dalam akhir zaman. Kita ini, sekarang di akhir zaman. Kita hidup ada yang di bumi kedua ini. Setelah dihancurkan oleh Tuhan pada waktu Nabi Nuh. Yang paham katakan yes. Kita akan cerita supaya kita paham bahwa kita ada di fase mana nih, apa yang harus kita lakukan, dan mengapa kita penting mempersiapkan hal itu. Dan kita tahu ya, setelah bumi kedua ini, nanti bumi sebentar lagi akan masuk di dalam masa tribulasi. Untuk itulah Tuhan akan mengangkat kita semuanya di dalam rapture. Jadi pada saat yang sama bumi masih ada,
pada saat yang sama kita naik ke surga. Ada amin? Amin. Tujuannya buat apa? Kenapa kita mesti naik ke surga? Tujuannya supaya Tuhan menyelamatkan anak-anak Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana. Ada yang tidak diselamatkan nggak? Ada dong, yang 5 tadi. Sekalipun di awalnya punya pelita, tetapi dia tertinggal. Tertinggal di mana? Di bumi. Dan dia akan menghadapi masa antikristus. Dia akan menghadapi masa bumi dihukum oleh Tuhan. Mengerikan sekali. Kalau kita tahu sekarang ini masa-masa yang sudah berat. Bumi akan menghadapi kehancuran. Bumi akan masuk di dalam masa-masa kegelapan di mana antikristus berkuasa. Ini mengerikan sekali. Bapak Ibu harus paham ini. Ya. Nanti kita akan cerita lebih dalam lagi. Jadi tujuan utama rapture adalah menyelamatkan anak-anak Tuhan yang siap. Ada amin? Amin. Bapak Ibu siap? Puji Tuhan. Harus begitu ya. Karena begitu kita tahu sebentar lagi rapture, kita akan bersuka cita. Kita akan memelihara lampu kita tetap menyala. Itu penting sekali. Supaya tidak paham ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, kita tidak tertinggal. Masuk dalam masa tribulasi. Bumi masih ada. Tetapi pada saat itu antikristus berkuasa. Ya, di situ dikatakan orang tidak bisa berjual dan membeli tanpa tanda. Halo, tanpa tanda itu? Ya, apakah dicetak di sini? Enggak juga. Nah, sekarang sudah ada kok. Kalau kita handphone, lihat pakai apa? Pakai mata dong. Pakai facial recognition. Ini sudah terjadi. Ya, palm recognition udah ada juga. Kita pakai gini udah jalan juga. Palm recognition. Jadi jangan pernah berpikir itu nanti dalam masa yang jauh. Tidak, sekarang ini teknologinya sudah ada. Tinggal orang masuk ke Indomaret, Alfa, mau beli apa-apa, lihat scan wajahnya dulu. Gitu. Kalau wajahnya ada di database itu sesuai dengan KK, KTP, ya, baru dia bisa berjual beli. Halo, Bapak Ibu Saudara, tolong pahami teknologi ini sudah ada dan sudah dipakai sekarang ini. Tidak perlu pasang chip di sini karena sekarang sudah ada palm recognition. Pakai tangan juga, tangan kanan. Mau apa lagi coba? Tinggal ini diterapkan di seluruh dunia, selesai. Berikutnya lagi nanti apa? Ditandai orang-orang yang Kristen ketika dicek ini udah nggak bisa lagi, nggak bisa beli di Indomaret, nggak bisa dibeli Alfamart, ya. Bahkan pasar-pasar tradisional pun nanti tidak akan menerima. Sekarang di kedai apa gerai-gerai kita pakai ini kan QR dong, QR semuanya kan. QR itu apa? Sistem dong, sistem yang terhubung dong. Kalau sistem itu dihubungkan dengan palm recognition atau facial recognition, selesai udah. Semua orang dikontrol, nggak bisa beli, nggak bisa jual kalau dia tidak disetujui oleh pemerintah. Tahu nggak? Mau ngapa coba? Ya pergi ke gunung, nanti kita bercocok tanam. Ya kalau nggak diburu sama antikristus, pasti diburu habis-habisan. Masa itu adalah masa yang berat. Dan pada masa itu ingat, ada penghukuman Tuhan atas bumi. Ada 7 meterai dibuka, 7 sangkakala dibuka, 7 cawan murkalah dibuka. Mengerikan sekali. Seperti apa? Tulah di Mesir. Dan itu terjadi atas seluruh dunia. Atas orang Kristen juga yang tertinggal. Seneng gak? Semua tulah yang ada di Mesir, ya, itu akan terjadi lagi di bumi ketika masa tribulasi. Untuk apa? Sebenarnya untuk menghukum antikristus. Tetapi ada juga gadis-gadis yang bodoh yang tertinggal, yang ikut sama antikristus di bumi, dihukum juga sama Tuhan. Kalau zaman dulu di Mesir, Goshen, tempat bangsa Israel disendirikan, dilindungi. Tapi ketika masa antikristus, masa tribulasi, tidak semuanya kena. Karena memang sudah waktunya bumi dihukum oleh Tuhan. Nah, setelah bumi dihancurkan oleh Tuhan, pada saat itu anak-anak Tuhan turun dari surga untuk memerintah dalam masa 1000 tahun. Coba bayangkan betapa kita masuk di dalam masa yang sangat kritis.
bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus datang, sebentar lagi bumi akan dihancurkan oleh Tuhan, sebentar lagi ya Antikristus menguasai bumi, tidak ada satupun yang selamat di seluruh bumi kecuali dia tunduk menyembah kepada Antikristus. Di masa tribulasi itu orang hanya tunduk pada Antikristus. Kalau tidak, nanti waktu ini palm recognition tadi nggak kebaca, kita scan tangan nggak kebaca, mau makan apa, mau nggak mau harus tunduk dong. Betapa mengerikannya saat itu. Untuk itulah Tuhan menyediakan satu waktu di mana anak Tuhan diselamatkan. Ada amin. Amin. Ya, diselamatkan melalui apa? Melalui rapture. Rapture itu apa? Di dalam 1 Korintus 5 ayat 15 ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam apa? Dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafir yang terakhir, ya, kita diubahkan. Jadi sekarang ini semua anak Tuhan yang punya karunia, kalau melihat surga sudah siap, Tuhan Yesus sudah siap, malaikat-malaikat sudah siap. Ketika nafiri ditiup oleh malaikat, nafiri ditiup, apa yang terjadi? Malaikat Tuhan turun dari surga. Untuk apa? Mengubah tubuh kita dengan tubuh surgawi. Diubahkan dalam sekejap mata dengan tubuh surgawi. Kemudian apa? Diangkat ke awan-awan dan masuk ke surga. Luar biasa. Hanya anak Tuhan saja yang punya privilege, yang punya hak untuk masuk ke surga dengan cara yang dahsyat. Hanya anak-anak Tuhan yang terus menjaga pelitanya tetap menyala, yang punya hak untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Ada amin? Dan semua yang ada di tempat ini, maupun yang terhubung dengan Zoom ini, terhubung dengan YouTube ini, punya privilege itu, punya hak untuk diubahkan dalam sekejap mata dan tubuh surgawi. Terus diubahkannya gimana dong? Ini. Jadi tiba-tiba kita lagi khotbah ini, ya, tubuh kita hilang. Tinggal apa? Pakaiannya. Karena pakaian tidak diubahkan menjadi tubuh surgawi. Ya, yang diubah adalah yang ciptaan Tuhan. Diubah. Jadi kalau sekarang ada rapture ini, semuanya tertinggal. Kita diubah menjadi tubuh surgawi, memakai jubah mempelai nada balai dari surga, kemudian kita terangkat ke surga. Jadi kalau orang ada unyuk-unyuk datang ke sini, yang tertinggal hanya kacamata, baju, sepatu, seperti itu. Dalam sekejap mata. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Ada amin? Bapak Ibu siap untuk itu? Siap. Ya, orang lagi nyopir, tiba-tiba lenyap. Betapa kecelakaan terjadi di mana-mana. Ada pesawat lagi terbang, pilotnya yang anak Tuhan lenyap. Pesawatnya jatuh. Karena pada saat itu adalah masa penuaian, dan pada hari itu akan terjadi kekacauan yang sangat luar biasa di seluruh bumi. Dan itulah menandai Antikristus nanti berkuasa atas bumi. Tapi Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah. Ketika masa itu terjadi, kita ada di surga. Amin. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Jadi memang pengajaran yang agak berat, tetapi ini adalah pengajaran dari Gereja Bethel Indonesia, bahwa sebelum tribulasi kita sudah diangkat di surga. Amin. Ya, tidak semua gereja mengajarkan secara keras seperti ini, tetapi GBI mengajarkan berulang-ulang bahwa sekarang masanya kita mesti siap untuk rapture. Ada amin? Amin. Ya. Ketika harinya sudah ditentukan, mempelai menanti-nanti, ya. Kemudian pengiring mempelai menanti-nanti. Kemudian apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan ada seruan mempelai. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Pada waktu ada suara songsonglah dia, mempelainya sudah datang belum? Belum. Belum datang. Jadi yang pertama adalah seruan mempelai. Seruannya apa? Mempelai sudah datang, songsonglah dia. Apa yang harus dilakukan? Bangun dan mempersiapkan diri, mempersiapkan hidup kita. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, saya berdiri di tengah-tengah di depan saudara sekalian untuk menyampaikan apa? Seruan mempelai itu. Mempelai sudah datang.
Inilah masanya. Tidak lagi 1000 tahun lagi, 30 tahun lagi, enggak, udah. Ya. Tuhan nyatakan sudah jelas kepada seluruh hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia, nyatakan sekarang waktunya sangat singkat lagi. Bahkan Tuhan bicara tidak akan ditunda-tunda lagi. Semuanya sudah siap, teknologinya semua sudah siap. Tinggal Tuhan Yesus datang. Sudah datang belum? Belum. Ini adalah seruan mempelai. Tetapi ketika kita tidak menanggapi seruan mempelai itu, Tuhan Yesus akan datang dan kita ketinggalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ketika seruan mempelai ini terus dikumandangkan di semua gereja, hamba-hamba Tuhan ngomong hal yang sama. Satu hal yang paling penting adalah berjaga-jagalah, selalu berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Ada amin? Amin. Kita bukan orang yang kehilangan lampu minyak kita. Kita bukan orang yang kehabisan minyak kita. Karena kita apa? Selalu berjaga-jaga. Bagaimana cara kita berjaga-jaga? Berjaga-jaga yang pertama adalah dengan berdoa. Firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sebelum masa itu tiba, ya, Tuhan akan menampi semua orang. Ya, dan yang pertama ditampi siapa? Gereja. Kalau yang pertama ditampi adalah gereja, betapa dahsyatnya masa ini akan tiba bagi orang-orang yang tidak kenal akan Tuhan. Karena untuk diubah dalam sekejap mata dan tubuh surgawi, bukan orang yang biasa-biasa saja, orang yang hidupnya cemar, diubahkan yang enggak dong. Surga tidak butuh itu. Surga butuh orang-orang yang militan di dalam Tuhan, yang setiap kali mempersiapkan dirinya dalam doa. Ada amin? Dan saya bersyukur di tempat ini ada doa setiap hari. Kan doa menjaga kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara setiap hari bangun masuk berdoa. Ya, para suami-suami berdoa untuk istri dan anak-anak, istri berdoa untuk suami dan anak-anak, anak-anak berdoa untuk orang tuanya. Lakukan itu setiap hari. Karena ini adalah masa berjaga-jaga. Ada amin? Kita tidak tahu masa dan waktu kapan Tuhan Yesus datang, tetapi kita tahu musimnya, kita tahu. Mau musim hujan semua orang juga sudah tahu, sekitar bulan Desember, Januari, Februari musim hujan. Musim panas, oke, kita tahu bulan Agustus, September, Agustus ya, Juni, Juli, Agustus musim panas. Kita tahu musimnya. Dan sekarang ini adalah masa di mana Tuhan akan menuai anak-anaknya. Ada amin? Berjaga-jaga di dalam doa. Karena di dalam doa hubungan kita sama Tuhan akan terjadi. Kemarin di MDWJ ada pengumuman dari PBI akan melakukan ini seminar pria sejati. Ya. Ketua PBI-nya ngomong waktu pengumuman bagus sekali. Ya, dia ngomong ini. Selama ini ya, yang banyak banyak di follow up, banyak yang diperhatikan adalah ibu-ibu dan anak-anak. Ya. Seminar ibu-ibu, seminar anak-anak, seminar WBI, seminar pemuda anak-anak. Tetapi para prianya tidak pernah ada seminar khusus. Ya. Padahal yang bikin masalah adalah laki-laki. Keluarga hancur karena laki-laki. Laki-laki yang tidak benar, laki-laki yang tidak berdoa, laki-laki yang tidak menjadi imam yang baik. Banyak masalah kepada anak-anak, kepada istri karena laki-laki. Wah, semuanya senang. Senang semuanya. Ini juga senang ibu-ibu. Semuanya senang. Memang benar ya. Kalau senangnya artinya benar. Tetapi ada dua yang santai-santai saja, yaitu saya di sini kanan kiri sama depan saya. Depan saya itu Opa sama Oma Ali ya. Dia hamba Tuhan senior, dia diem aja. Nggak ketawa, nggak apa. Oma kenapa nggak ketawa? Ya kita kan udah tahu. Opa Oma itu usianya 70 tahunan ya. Dia cuma ngomong, ya orang harus takut akan Tuhan dong. Dia cuma ngomong gitu. Ya memang betul.
Kalau takut akan Tuhan, hal yang diomongin itu tidak akan terjadi. Tidak. Mau setinggi apapun jabatan kita, tidak. Ya. Karena apa? Takut akan Tuhan itu dari kecil, dari dewasa sampai tua pun akan menjaga kehidupan kita. Semuanya ketawa, Bu Indri nggak tahu, si Oma juga nggak ketawa. Karena ya memang di rumah kita biasa kayak gitu. Dimulai dari apa? Takut akan Tuhan. Itu menjaga apapun. Dan inilah dasarnya. Kita doa setiap hari nempel sama Tuhan. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Nggak akan ada masalah. Karena Tuhan yang menjaga kita. Manusia boleh jatuh, tapi firman Tuhan 7 kali orang benar jatuh, 7 kali orang benar akan bangkit. Ada amin? Nggak usah khawatir. Tuhan akan menolong kita dan memberi kekuatan sejauh kita selalu nempel sama Tuhan. Seperti anak-anak yang selalu nempel sama orang tua pasti akan menjaganya. Tapi kalau anak-anak belaksak, selalu main kabur-kaburan mulu, ya gimana orang tua bisa melindungi anak-anaknya? Di sini dimulai dari apa? Berjaga-jaga dan berdoa. Berikutnya, firman Tuhan katakan menjaga dan melakukan firman Tuhan. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa? Segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dahsyat dong. Ya. Bagaimana kita tahu kehendak isi hati Tuhan? Ya baca Alkitab setiap hari. Memang Tuhan tidak datang di depan kita kemudian ngomong ini itu enggak dong. Tapi Tuhan memberi kita sarana yaitu firman Tuhan di dalam Alkitab. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan semua yang terhubung dalam YouTube baca Alkitab setiap hari. Tiap hari saya kirim renungan, jam berapa itu coba lihat ya. Disitulah saya sebelumnya mulai berdoa terus. Emang kehidupan saya kayak gitu dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kenapa? Yang menjaga kehidupan saya dan keluarga saya cuman Tuhan. Bukan otak kayak ingat ya. Emang saya mesti pintar dong. Tetapi orang pintar ada yang lebih pintar lagi, orang kaya lebih kaya lagi, orang hebat lebih hebat lagi. Ya, tidak ada batasnya. Tetapi ketika kita hidup mau hidup dengan berhasil dijaga oleh Tuhan, satu-satunya caranya cuma nempel sama Tuhan, baca Alkitab, doa. Ada amin? Amin. Kemudian yang penting sekali adalah apa? Giat di dalam ibadah. Disinilah pelitamu tetap menyala. Tuhan katakan begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya apa? Menjelang hari Tuhan yang dekat. Dahsyat luar biasa. Jadi jangan menjauhkan diri. Kalau misalnya kerja oke lah, kadang-kadang tidak datang ibadah. Tapi kalau nggak datang ibadah, buka YouTube ya. Di sini saya selalu upload. Ya, kalau ada waktu datang beda pasti dong. Ya, kita datang di tempat ini secara personal, ya, secara tubuh kita datang dengan kadang-kadang datang pasti berbeda. Feelingnya pasti berbeda. Sepanjang 1 minggu kita akan merasakan ketika kita dicas ya, roh kita dicas menyala-nyala. Semuanya ada api Roh Kudus di sini. Kita masuk dalamnya api kita berkobar-kobar. Pulang ke rumah seminggu, besoknya dicas lagi. Pelita kita tetap menyala. Ada amin? Dan di gereja ini, ya, Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan menyatakan masa dan waktu. Tuhan menyatakan apa yang harus kita lakukan. Tuhan menyatakan apa yang harus kita persiapkan. Bahkan firman Tuhan katakan ada berkat penantian akhir zaman. Firman Tuhan katakan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencoba mereka yang diam di bumi. Ya. Ketika kita menuruti firman Tuhan, ada yang khusus ya. Ada firman Tuhan banyak, tetapi satu hal ini. Ketika kita menuruti firman Tuhan untuk tekun apa? Menantikan kedatangan Tuhan. Sekarang ini masa yang khusus, bukan seperti 2000 tahun yang lalu para rasul gereja mulai, enggak. Sekarang ini masa di mana kita menanti-nantikan Tuhan Yesus datang. Maka pada saat itu orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, yang menjaga pelitanya tetap menyala, Tuhan akan melindungi dari hari pencobaan. Luar biasa kan? Tuhan akan melindungi dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Ingat ya, seluruh dunia. Orang Kristen, orang non-Kristen semuanya kena. Tetapi ketika kita selalu menanti-nantikan Tuhan Yesus datang,
maka kita dilindungi dari pencobaan. Ada amin? Amin. Kita bisa belajar berdoa setiap hari begini. Kita ucapkan bersama-sama juga. 3, 2, 1. Bapa Surgawi, kalau Tuhan Yesus pada hari ini. Sebentar. Ya, kita ulangi story ya. 3, 2, 1. Bapa Surgawi, kalau hari ini Tuhan Yesus datang yang kedua kali, ubah tubuh kami dan seluruh keluarga kami dalam sekejap mata dan tubuh surgawi. Angkat kami ke awan-awan, bertemu dengan Tuhan Yesus dan masuk surga dalam nama Tuhan Yesus. Masukkan doa ini dalam doa pribadi Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Ketika engkau lakukan ini setiap hari, nanti Tuhan akan menjaga engkau, melindungi engkau yang pertama dari hari pencobaan. Diluputkan. Karena engkau adalah mempelai yang berjaga-jaga, menjaga pelitamu tetap menyala. Berikutnya ketika kita ngomong terus doa ini, roh kita selalu menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Sekalipun kita capek secara fisik, sekalipun kita sibuk dan sebagainya, tapi roh kita selalu berjaga-jaga. Ketika Tuhan Yesus datang 2 kali, Dia akan menjemput kita. Ada amin? Amin. Itu adalah bagian kita. Bagian Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang selalu menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Yang selalu mempersiapkan pelita kita selalu menyala. Amin. Kita berjawaban syukur kepada Tuhan. Silakan Bapak, Ibu, Saudara. Untuk selalu menjaga pelita kami tetap menyala. Kami tidak mampu ya Bapak, kalau harus melakukannya dengan kemampuan kami dan kekuatan kami, karena kami hidup di masa yang sangat berat. Kami hidup di dalam tengah-tengah pencobaan, bahkan melanda gereja-gereja Tuhan. Tapi ada satu hal, ketika kami selalu melihat kepada Tuhan Yesus, kami melekat di dalam doa, di dalam firman, di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, bahkan melekat di dalam gereja Tuhan, di mana api Tuhan menyala-nyala. Semuanya menjadi mungkin bagi kami untuk menjaga pelita kami tetap menyala dengan dahsyat, menjaga Roh Kudus dalam diri kami terus menyala-nyala. Semua yang ada di tempat ini ya Bapak, maupun keluarga besarnya, maupun yang terhubung dengan YouTube, saya nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus dalam dirimu menyala-nyala dengan dahsyat sampai rapture, sampai Tuhan Yesus datang 2 kali. Masa-masa ini masa-masa yang berat, tetapi kami tahu ya Bapak, Tuhan meluputkan kami semuanya dari masa pencobaan. Tetapi kami tahu bahwa firman Tuhan adalah pelita kami, kedahsyatan bagi kami. Orang boleh berkata bahwa masa ini berat, masa ini sulit, ekonomi berat, ekonomi sulit. Tetapi anak-anak Tuhan akan diluputkan dari semua yang jahat. Anak-anak Tuhan akan dilindungi, bahkan anak Tuhan akan diberkati dan berlimpah-limpah.
begitulah ya Bapa. Kami ada di tengah-tengah dunia. Kami ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah sekolah kami, dimanapun kami tinggal, untuk mengalirkan berkat Tuhan atas semua orang dalam nama Tuhan Yesus. Itu adalah bagian kami. Kami siap ya Bapa, menjadi pelita Tuhan, menjadi cahaya terang kasih Tuhan bagi semua orang. Meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan ini, supaya kami tetap setia, berdoa senantiasa, membaca Alkitab, melakukan firman Tuhan dan setia, selalu masuk di dalam persekutuan dan ibadah-ibadah, supaya roh kami, pelita kami senantiasa menyala. Bapa Surgawi, kami bersyukur Kau mengasihi kami, Kau yang melepaskan kami, tangan-Mu senantiasa memeluk kami. Bapa Surgawi, yang mau berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kami akan terus menyatakan setiap kebenaran firman Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan sudah diberkati katakan amin. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Silakan Bapak dan Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Gembala, Tuhan memberkati dalam pelayanan, dalam usaha, dan dalam keluarga. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom, senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan pengumuman di IFGC. Untuk tema hari ini kita akan belajar mengenai kami segenap jemaat dan guru kerja PBI FGC mengucapkan terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Mama. Berikut kami akan sampaikan jadwal GBI FGC dalam sepekan. Ibadah raya pertama pukul 9 pagi, ibadah raya 2 pukul 11 siang. Seluruh ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah generasi Aramia diadakan 2 kali dalam sebulan pukul 1.30 di tempat ini. Bagi anak-anak muda, mari datang dan kita bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Ibadah WBI dilaksanakan 1 kali dalam sebulan pada hari Sabtu di tempat ini. Bagi para wanita, mari datang bersama-sama dan saling belajar di dalam Tuhan. Ibadah kul diadakan setiap hari Jumat, dan Bapak Ibu yang belum ikut kul bisa menghubungi para pelayar doa. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam bertempat di Gor Veteran Cibubur. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali beribadah di tempat ini dan kami mengundang untuk mengikuti ibadah di minggu-minggu selanjutnya. Demikian pengumuman sepekan, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kami ingatkan kembali, ada yang pertama kali hadir. Coba mengangkat tangan. Puji nama Tuhan. Kepada pelayan boleh diberikan salam. Selamat datang Bapak. Biarlah hari-hari berikutnya Tuhan akan memberikan kepada Bapak untuk hadir kembali bersama dengan keluarga. Ajak kanan kiri, depan belakang. Mungkin ada dengar di FGC di tempat ini ada ibadah kedua, 1 dan 2. Kalau nggak bisa jam 9, ada jam 11. Mari Bapak Ibu Saudara bawa jiwa sehingga bangku-bangku yang kosong akan dipenuhkan. Puji nama Tuhan, jemaat-jemaat yang setia kami doakan sendiri. Kita akan akhiri. Kami memuji kebesaran wajah Tuhan atas Tuhan.
Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan Tuhan berikan kepada kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan biarlah melalui ibadah kami, pujian dan penyembahan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dan begitu juga Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya melalui firman-Mu itu banyak yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan begitu juga Tuhan buat Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikannya Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami, Bapak Indri Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya memberikan kesehatan panjang umur. Dan begitu juga berkati pelayanannya. Dan begitu juga Tuhan dengan Ibu Gembala kami, Ibu Indri. Dan begitu juga buat ketiga anaknya Tuhan. Berkati Tuhan biarlah melalui keluarga ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dan begitu juga Tuhan buat Gembala pembina kami, Bapak Niko Tuhan, beserta staf dan penggembalaannya. Dan begitu juga keluarga dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati. Dan begitu juga Tuhan buat Gembala Rayong 18, Pak Andi Markus. Dan begitu juga istri dan keluarga. Dan begitu juga staf dan penggembalanya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati. Biarlah hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan ada di hamba ini Tuhan. Dan melalui pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan begitu juga Tuhan buat setiap kami yang melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya berkati kami Tuhan. Biarlah pelayanan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan melalui pelayanan kami banyak orang-orang yang diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan begitu juga Tuhan buat jemaat kami semua yang ada di sini Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka, berkati kehidupannya, berkati keluarganya. Dan begitu juga buat anak-anak kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati tumbuh kembangnya. Kami percaya anak-anak yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan begitu juga Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah sukacita damai sejahtera ada di bangsa kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pimpinan tertinggi bahkan sampai RT RW. Biarlah hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan ada bersama mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan begitu juga Tuhan buat persembahan yang kami sampaikan. Biarlah setiap persembahan kami Tuhan Kau memberkati kami. Melalui persembahan kami nama Tuhan dipermuliakan. Dan begitu juga Tuhan kami akan pulang nanti dari tempat ini. Kami percaya sukacita damai sejahtera Tuhan selalu bersama kami. Dan sebelum kami mengakhiri dan sebelum kami menerima berkat yang akan disampaikan hamba-Mu, kiranya sempurnakan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Engkau adalah biji mata Tuhan. Kasih Tuhan ada padamu, karena Roh Tuhan, Roh Kudus Tuhan ada di dalam dirimu yang terus menyala-nyala memeteraikan sampai kepada akhir zaman. Pergilah, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan yang tak dan sia. Nyatakan kasih Tuhan untuk semua orang. Dan untuk itulah engkau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati katakan amin.